Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas latihan soal tryout Matematika SMP kelas 9. Tentu saja dengan cara-cara praktis yang akan diberikan untuk mempercepat kalian mengerjakan soal. Langsung saja ya. Soal yang pertama, hitunglah 9 kali 12 ditambah negatif 5 dibagi negatif 8 dikurangi 13. Waduh, ini bagaimana ini jajar-jajar? Nah, tenang saja. Untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, perhatikan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung harus kita kerjakan duluan. Dan perhatikan K bab jurang. K itu untuk perkalian, bab untuk pembagian, ju untuk penjumlahan, dan rang adalah untuk pengurangan. Maksudnya apa? Maksudnya perkalian dan pembagian sama kuatnya, dikerjakan duluan dibanding penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan juga sama kuatnya. Nanti mana yang dikerjakan terlebih dahulu, itu yang di depan di antara penjumlahan dan pengurangan. Demikian juga untuk perkalian dan pembagian, mana yang dikerjakan dulu, itu yang di depan. Mana yang urutan awal itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Sekarang kita kerjakan soal tadi ya. Soal 9 kalikan dalam kurung 12 ditambah negatif 5 dibagi dalam kurung negatif 8 dikurangi 13 itu sama dengan, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu, 12 ditambah negatif 5 berarti sama dengan 7, kemudian dibagi negatif 8 dikurangi 13 berarti punya pinjaman 8, pinjam lagi 13 menjadi punya pinjaman 21. Nah, ini ada perkalian, ada pembagian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Seperti yang saya sampaikan, sama kuat antara perkalian dan pembagian. Yang dikerjakan yang terlebih dahulu adalah urutan yang ada di depan. Mana yang terlebih dulu? Antara perkalian dan pembagian, pada soal ini perkalian dulu yang di depan. Jadi kita hitung dulu yang perkalian. 9 kalikan 7 sama dengan 63 dibagi negatif 21. Hasilnya berapa ya? Hasilnya negatif 3. Gampang kan? Gampang. Lanjut ya. Soal yang kedua. Sederhanakan rasio 80 kg dibanding 2 kuintal. Kita kerjakan bersama-sama ya. Ini besarannya belum sama, jadi harus disamakan terlebih dahulu. Untuk 2 kuintal diubah menjadi kilogram menjadi 200 kilogram. Sehingga perbandingannya menjadi 80 kg dibanding 200 kg. Kita sederhanakan, dibagi dengan 40. 80 dibagi 40 hasilnya adalah 2, 200 dibagi 45. Sehingga rasionya menjadi 2:5. Paham kan anak-anak? Iya. Lanjut ya. Soal yang ketiga. Hitunglah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat negatif 2
dibagi 64 pangkat 2/3. Aduh, gimana itu? Nggak apa-apa, kamu pasti bisa. Caranya ubah dulu yang pangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Dibuat menjadi 1/3 pangkat 2. Kemudian nanti untuk 64 pangkat 2/3 ini kita ubah ke bentuk lain. Perhatikan baik-baik ya nak. 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat negatif 2 dibagi 64 pangkat 2/3 sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan, kita buat ini menjadi pangkat positif, jadi 1 dibagi 3 pangkat 2 dibagi 64 itu adalah 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3. 2 pangkat 3 adalah 8. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kalikan 2 kalikan 2. 1/3 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 9. Kemudian kita sederhanakan. Ini 3 dengan 3 disederhanakan ya, hasilnya adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. 8 kali 1/9 dibagi 16. Pembagian ini kita ubah menjadi perkalian, sehingga menjadi 8 kali 1/9 kita kalikan 1 dibagi 16. Nah, perhatikan baik-baik apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 8 dengan 16. 8 dapatnya 1, 16 dibagi 8 dapatnya 2. Sehingga hasilnya adalah 1 dikalikan 1 kalikan 1 tetap 1 ya. 9 kalikan 2 dapatnya adalah 18. Hore, sudah selesai dikerjakan. Lanjut ya. Soal yang keempat. Diketahui barisan bilangan sebagai berikut: 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. 3 suku berikutnya adalah berapa? Kita kerjakan bersama-sama ya. Barisan 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25, dan seterusnya. Akan kita cek dulu apakah beda antara satu suku ke suku yang lain itu sama. Dari 2 ke 4 bedanya adalah positif 2. Dari 4 ke 10
bedanya adalah positif 6. Dari 10 ke 11, bedanya adalah positif 1. Semuanya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Berarti kita harus mencari alternatif cara yang lain. Coba kalian perhatikan baik-baik untuk suku-suku yang ganjil dan suku-suku yang genap. Nah, ini sudah saya kasih merah-merah untuk yang ganjil, untuk yang suku genap biru-biru. Kita perhatikan baik-baik. Dari 2 ke 10. Bedanya adalah positif 8. Dari 10 ke 18, bedanya adalah positif 8. Dari 18 ke 26, bedanya adalah 8. Sama ya, berarti bedanya adalah 8. Sehingga suku berikutnya 26 ditambah 8, mestinya seperti itu. 26 ditambah 8, ketemunya adalah 34. Ditambah lagi, 1 kali lagi. 34 ditambah 8, ketemunya 42. Sekarang untuk yang suku-suku genap. Dari 4 ke 11. Bedanya adalah positif 7. Dari 11 ke 18, bedanya adalah positif 7. Dari 18 ke 25, bedanya adalah positif 7 juga. Berarti berikutnya mestinya ditambah 7 juga. Berarti 25 ditambah 7. Berapa hasilnya? 32. Nah, ketemu sudah. 3 suku berikutnya adalah 34, 32, dan 42. Mengerti kan anak-anak? Iya. Lanjut ya. Soal yang kelima. Jumlah semua bilangan kelipatan 4 dan 5 antara 100 dan 300 adalah. Kita kerjakan bersama-sama ya. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Sedangkan rumus jumlah N suku adalah SN sama dengan setengah kali N dikalikan A ditambah UN. Dengan A adalah suku pertama, B adalah beda, dan UN adalah suku ke N. Perhatikan baik-baik anak-anak. Bilangan antara 100 dan 300 yang bisa dibagi 20, yakni bilangan yang habis dibagi kelipatan 4 dan 5 adalah 120, 140, 160, dan seterusnya sampai 280. Sehingga pada barisan ini kalian bisa lihat bahwa suku pertama atau A adalah 120, kemudian bedanya adalah 20 yang merupakan KPK dari 4 dan 5.
Kemudian suku terakhir pada barisan ini adalah 280. Kita akan mencari N, yaitu banyaknya bilangan antara 100 sampai 300 yang habis dibagi 4 dan 5. Rumus yang dipakai adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Dengan A-nya adalah 120, B-nya adalah 20, dan UN-nya adalah 280. Persamaannya menjadi 280 sama dengan 120 ditambah N-1 dikalikan 20. 280 dikurangi 120 sama dengan N-1 dikalikan 20. Berapa ya 280 dikurangi 120? Iya, bagus. 160 sama dengan N-1 dikalikan 20. 160 dibagi 20 adalah 8. Sehingga N sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi ada 9 angka pada barisan ini, 120, 140, 160 dan seterusnya sampai 280 yang habis dibagi 4 dan 5. Ini belum selesai anak-anak, karena yang ditanyakan adalah jumlahnya itu semuanya berapa. Lanjut ya. Jadi 120 ditambah 140 ditambah 160 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 280. Kita hitung dengan rumus deret aritmatika. SN sama dengan setengah kalikan N dikalikan A ditambah UN. Sama dengan setengah kalikan N-nya sudah ketemu tadi ya. Kita hitung dapatnya 9. A-nya adalah 120. Untuk UN-nya sama dengan 280. Sehingga SN sama dengan setengah kalikan 9 dikalikan 120 ditambah 280 hasilnya 400. Kita sederhanakan antara 400 dan 2. 400 dibagi 2 hasilnya adalah 200. 200 dikalikan 9 hasilnya adalah 1800. Jadi jumlah seluruh bilangan antara 100 dan 300 yang habis dibagi 4 dan 5 adalah 1800. Hore, asik. Sudah terselesaikan satu soal lagi. Kita lanjut ya. Soal ke-6. Data harga 4 swalayan untuk kaos dan jeans merek sama sebagai berikut. Untuk harga kaos di toko A harganya adalah 150.000 diskon 10%. Harga jeans adalah 400.000 tanpa diskon. Toko B, harga kaos adalah 110.000 tanpa diskon. Harga jeans adalah 450.000
diskon 10%. Toko C, kaosnya harga 140.000, diskon 5%. Harga jeans adalah 430.000 tanpa diskon. Toko D, harga kaos adalah 130.000, diskon 5%. Harga jeans adalah 440.000, diskon 5%. Swalayan mana yang harganya paling murah untuk sepasang kaos dan jeans? Walaupun mahal, kalau ditraktir jadi murah ya. Kan nggak keluar uang. Jangan gitu. Kita harus kasih saran mana toko yang paling murah setelah kita menghitung harga diskonnya. Gitu. Jadi mari kita hitung bersama-sama ya. Di toko A, harga kaos setelah diskon adalah 150.000 dikurangi 10% kali 150.000 sama dengan 10% dari 150.000 adalah 15.000. Jadi 150.000 dikurangi 15.000 sama dengan 135.000. Harga jeans tanpa diskon adalah 400.000. Jadi total harga yang harus dibayar pembeli adalah 135.000 ditambah 400.000, totalnya adalah 535.000. Di toko B, harga kaos tanpa diskon adalah 110.000. Harga jeans setelah diskon adalah 450.000 dikurangi 10% kalikan 450.000 harga awalnya sama dengan 450.000 dikurangi 45.000 sama dengan 405.000. Sehingga total harga yang harus dibayar adalah 110.000 ditambah 405.000 sama dengan 515.000. Di toko C, harga kaos setelah diskon adalah 140.000 dikurangi 5% kali 140.000 sama dengan 137.000. Harga jeans tanpa diskon adalah 430.000. Jadi total harga yang harus dibayar adalah 137.000 ditambah 430.000 sama dengan 567.000. Di toko D, harga kaos setelah diskon adalah 130.000 dikurangi 5% dari 130.000 sama dengan 123.500.
Harga jeans setelah diskon adalah 440.000 dikurangi 5% dari 440.000. 5% dari 440.000 berapa ya nak ya? 22.000. Jadi hasilnya adalah 418.000. Total harga yang harus dibayar adalah 123.500 ditambah 418.000 sama dengan 541.000. Jadi dengan membandingkan harga-harga tadi, toko mana ya yang paling murah? Tralala. Jadi toko yang paling murah adalah toko B. Kalian kalau belanja ya carilah yang murah ya. Kalau mereknya sama, kalian terus membeli yang mahal, ya selisihnya kan sebenarnya bisa buat yang lain, ya kan? Soal yang ke-7. Faktorkanlah 49P kuadrat dikurangi 64Q kuadrat. Kita hitung bersama-sama ya. 49P kuadrat dikurangi 64Q kuadrat itu bisa kita ubah dalam bentuk kuadratnya 7P dikuadratkan dikurangi 8Q kuadrat. 7P kalau dikuadratkan kan ketemunya 49P kuadrat. Kemudian 8Q kalau dikuadratkan ketemunya 64Q kuadrat. Bentuk seperti ini, depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Ingat cara praktis saya, yaitu depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat sama dengan depan dikurangi belakang dikalikan depan ditambah belakang. Sehingga bentuk seperti ini sama dengan depannya adalah 7P dikurangi belakangnya adalah 8Q dikalikan depannya adalah 7P ditambah belakangnya adalah 8Q. Gampang kan anak-anak untuk mengingat? Ingat ini cara praktisnya. Depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat sama dengan depan dikurangi belakang, ini sama bentuknya. Dikalikan depan ditambah belakang. Gampang kan cara ngingatnya? Lanjut ya. Soal yang ke-8. Dari 32 siswa di suatu kelas, terdapat 24 siswa suka matematika, 14 siswa suka fisika, dan 3 siswa tidak suka kedua-duanya. Kok nggak suka matematika ya? Padahal matematika kan ilmu yang menyenangkan. Apalagi gurunya manis kayak saya. Yuk lanjut yuk. Berapa siswa yang suka kedua-duanya? Kita kerjakan bersama-sama. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menggambar diagram Venn-nya dulu
agar kalian punya gambaran. Yang suka kedua-duanya itu yang dicari. Jadi kita misalkan dengan X pas pada perpotongan antara himpunan yang suka matematika dan yang suka fisika. Kemudian yang suka matematika adalah 24 siswa. Jadi bagian yang suka matematika saja 24 dikurangi X karena di sini sudah ada X. Kemudian yang suka fisika adalah 14 siswa. Jadi bagian yang suka fisika saja adalah 14 dikurangi X karena sudah ada X yang suka fisika. Yang tidak suka kedua-duanya ditaruh di luar. Nah, semuanya ini kalau dijumlahkan harus ketemu 32. Jadi total jumlah siswa adalah siswa yang suka matematika saja ditambah dengan siswa yang suka fisika saja ditambah siswa yang suka kedua-duanya ditambah siswa yang tidak suka kedua-duanya. Sama dengan 32 total siswa sama dengan 24 dikurangi X ditambah siswa yang suka fisika saja adalah 14 dikurangi X ditambah siswa yang suka kedua-duanya adalah X ditambah yang tidak suka kedua-duanya adalah 3. Kita jumlahkan ya. 32 sama dengan 24 ditambah 14 ditambah 3 sama dengan 41. Min X ditambah min X ditambah X sama dengan min X. Jadi 32 sama dengan 41 dikurangi X. Sehingga X sama dengan 41 dikurangi 32. X sama dengan 9. Jadi siswa yang suka kedua-duanya adalah 9 orang. Kamu juga suka kedua-duanya kan? Yuk lanjut. Soal ke-9. Diketahui fungsi Gx adalah 5 dikurangi 4X dengan daerah asal adalah A, himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Carilah daerah asal dan daerah hasilnya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Himpunan 4 bilangan prima yang pertama sebagai daerah asal. Masih ingat kan? Bilangan prima itu yang bagaimana? Bilangan prima adalah bilangan yang faktornya tepat hanya 2 buah saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang termasuk diantaranya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sehingga untuk 4 bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, 5, dan 7. Untuk G2, bayangan 2 oleh fungsi Gx 5 dikurangi 4X.
sama dengan 5 dikurangi 4 dikalikan 2 sama dengan 5 dikurangi 8. Berapa ya anak-anak? Negatif 3. Kemudian untuk G3, bayangan 3 oleh fungsi Gx sama dengan 5 dikurangi 4 dikalikan 3 sama dengan 5 dikurangi 12 sama dengan negatif 7. Bayangan 5 oleh fungsi G atau G5 sama dengan 5 dikurangi 4 dikalikan 5 sama dengan negatif 15. G7 atau bayangan 7 oleh fungsi G adalah 5 dikurangi 4 kali 7 sama dengan 5 dikurangi 28 sama dengan negatif 23. Jadi daerah hasilnya adalah himpunan negatif 3, negatif 7, negatif 15, dan negatif 23. Gampang kan? Kalian pasti bisa. Lanjut ya. Soal ke-10. Suatu persegi panjang kelilingnya 92 cm. Jika panjangnya 3x ditambah 4 cm dan lebarnya x ditambah 2 cm, maka luasnya adalah berapa? Gampang, kalian pasti bisa. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Dari soal diketahui kelilingnya 92, berarti 92 sama dengan 2 dikalikan. Panjangnya adalah 3x ditambah 4, lebarnya adalah x ditambah 2. 92 sama dengan 2 dikalikan 3x ditambah x sama dengan 4x. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga 46 asalnya dari 92 dibagi 2 sama dengan 4x ditambah 6. 46 dikurangi 6 yaitu sama dengan 40 sama dengan 4x. Sehingga x sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Sehingga panjang persegi panjang adalah 3x ditambah 4, x-nya kita ganti 10. Jadi sama dengan 3 kali 10 ditambah 4 sama dengan 34 cm. Lebar persegi panjang adalah x ditambah 2 sama dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12 cm. Jadi luas persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar sama dengan 34 dikalikan 12 sama dengan 408 cm persegi. Asik. Soalnya ketemu jawabannya. Coba nanti dicek ya, apakah perhitungan saya salah atau benar. Pada video yang akan datang kita akan membahas tentang latihan soal
tryout matematika kelas 9 bagian 2. Tetap semangat ya, karena kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Bye-bye.